Malikul
Sekian, terima kasih. Semoga dengan semoga Allah memberkahi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Imam. Cara selanjutnya yaitu unjuk tahfiz. Siswa-siswi SD Islam As-Sofa kelas 4, 5, dan 6 diawali oleh unjuk tahfiz kelas 4 yang akan ditampilkan oleh Ananda Jibril Abdul Ghani. Kepada Ananda Jibril, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة Kiramin bararah. kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza sya'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ananda Jibril. Alhamdulillah, subhanallah ya, sudah hafal surat Abasa ya nak ya. Ucapkan lagi, mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang lain juga. Selanjutnya yaitu unjuk tahfiz dari kelas 5 yang akan pembukaan yang akan ditampilkan oleh Ananda Nafisa Amariza.
Kepada Ananda Nafisa, disilahkan. Sekali lagi, Ibu panggil Ananda Nafisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Asa rabbuhu yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ananda kita Nafisa tadi membacakan surat At-Tahrim dan kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah sampai saat ini Ananda Nafisa sudah hafal 5 juz. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua dan menjadi amal kebaikan bagi Ananda Nafisa. Ini ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk tahfiz yang berikutnya yaitu perwakilan dari kelas 6 yang akan ditampilkan oleh Ananda Muhammad Waldan. Ananda Muhammad Waldan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sepertinya Waldan tadi membacakan surah Al-Baqarah ya Waldan ya. Berarti Waldan setelah juz 30, juz 29 balik ke awal ya. Juz awal, juz 1, juz 2. Subhanallah ya, mudah-mudahan ananda kita semuanya dan kita semuanya jadi motivasi nih. Tidak ada Bang Waldan, kita, Jibril, makin menambah semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, demikianlah acara seremonial dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Kita akan masuk ke acara inti yang kita tunggu bersama, yaitu trainer nasional ESC. Ada sedikit pencerahan dari kakak kita tersebut, yaitu dari Kak Ade. Sudah bergabung dengan kita Kak Ade dan Kak Sandi tadi. Ya, alhamdulillah Kak Ade dan Kak Sandi sudah hadir bersama kita. Selamat datang di SD Islam Al-Sofa, Kak Ade dan Kak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini trainer kita, coach kita dari tingkat nasional ini di ESC. Khusus sportif ya Kak ya? Ya. Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Langsung saja kita kasih kesempatan, kita berikan waktu yang seluas-luasnya kita berikan kepada Kak Sandi dan Kak Ade, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan makin cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita menjadikan beliau idola kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kepada Kak Sandi dan Kak Ade kami silakan. Oke, terima kasih Bu Jia ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum nanti Kak Ade akan menyapa kalian semuanya, kakak ingin membuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Oke, kita akan mulai untuk sesi siang hari ini untuk teman-teman dari SD Islam Al-Sofa Pekanbaru. Boleh tepuk tangan dulu dong, yang semangat untuk kalian semuanya. Ya. Nah, kakak pun mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah ya, yang sudah menghubungi kakak dan juga menghubungi ISQ, dan juga untuk para bapak ibu guru yang juga hadir dalam ruangan Zoom ini ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik bapak ibu semuanya, Pak kami mohon izin kami mulai. Sebelum Mas Adek, saya ingin menyapa dulu ya teman-teman semuanya. Dengan cara apa teman-teman? Kakak memastikan kalian semuanya dalam keadaan videonya ditampilkan. Sudah ya? Videonya sudah ditampilkan semuanya? On sudah? Kalau sudah boleh 2 jempol di depan kamera dong. 2 jempolnya dulu. Yes. Apakah suara kakak jelas ke sana? Kalau jelas 2 jempol juga depan kamera. Oke. Ya. Sekarang kakak ingin ajak kamu untuk tersenyum terlebih dahulu. Nah, katanya anak-anak SD Islam Al-Sofa itu senyumnya manis-manis, senyumnya lucu-lucu. Nah, tolong kakak ingin ajak kalian senyum. Senyumnya gimana? Ada rumusnya. Rumusnya itu seperti apa? 2, 2, 10. Coba sebutkan apa rumusnya? Tangannya dulu semuanya bergerak, tidak ada yang nggak bergerak ya, semuanya harus bergerak karena biar aktif semuanya. Siap? Apa itu? 2, 2, 10.
Oke, 2210 itu adalah ketika kamu senyum 2 senti kanan, lalu 2 senti kiri, ditahan berapa detik? 10 detik. Oke ya, di depan kamera kakak akan capture wajah kalian, akan kelihatan mana yang cemberut, mana yang senyum. Siap ya? Dalam hitungan ketiga kakak akan cek senyumnya. Di depan kamera semuanya. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, tepuk tangan dong. Nah, sebentar. Kak Ade kayaknya nggak mau mengisi teman-teman kalau teman-teman kurang semangat. Harus semangat dong. Tepuk tangannya kalau kamu tepuk tangan ya semua. Kasih energi, kasih semangat dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nggak ada lagi tepuk tangan ini. Nggak ada. Senyum. Nah, biar semangat Kak Ade isinya. Setuju? Nah, apalagi temanya ini tentang baginda Rasulullah SAW, manusia paling semangat di muka bumi. Ya, siap ya? Kakak minta lagi sekarang semuanya tepuk tangan. Oke, teman-teman sudah siap untuk memulai acaranya? Kalau siap, 2 jempol lagi depan kamera. Siap tak? Ya, siapa yang gak sabar untuk memulai? 2 jempol lagi. Oke, sip. Kakak akan perkenalkan sekarang trainer, juga fasilitator, kakak yang akan menemani kamu selama 1 jam. Nah, kesempatan ini yang diberikan bersama siapa? Bersama Kak Ade. Nah, ini profilnya untuk Kak Ade. Ya, Kak Ade pun sudah di sini teman-teman, dan bahagia sekali Kak Ade ini adalah trainer nasional untuk program ISP for Kids di seluruh Indonesia dan di dunia. Ya, nah ini profil singkat beliau Kak Ade Asrizal. Mari kita sambut beliau Kak Ade Asrizal Kamil. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Alhamdulillah, terima kasih Kak Sandi. Oke, adik-adik teman-teman, dengar suara kakak? Kalau dengar, boleh beri 2 jempolnya ya. Oke, baik teman-teman, adik-adik sahabat semuanya. Oke, kakak pastikan adik-adik semuanya tersenyum dulu. 1, 2, 3 senyum. Oke, kakak mendengar semangatnya ya. Kakak mendengar semangatnya yang paling hebat dari adik-adik semua. Adik-adik teman-teman, jawab salam kakak yang paling hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat? Sudah luar biasa. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, kakak bahagia sekali hari ini diberi kesempatan bertemu dengan teman-teman semuanya, bertemu dengan adik-adik hebat. Kakak membayangkan dari sejak kakak mendapatkan informasi bahwa hari ini akan ketemu dengan adik-adik, maka sejak hari itu pun teman-teman, adik-adik, kakak membayangkan tidak hanya sekedar jumpa dan ketemu dengan adik-adik siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dari sekolah Islam As-Sofa. Namun kakak bayangkan bahwa siang hari ini kakak akan berjumpa dengan calon-calon pemimpin bangsa. Dan Masya Allah, hari ini, siang ini kakak sudah melihat kamu semuanya, kakak sudah bertemu dengan kamu, dan kakak berada di tengah-tengah adik-adik semuanya, calon-calon pemimpin bangsa kelak. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik calon pemimpin bangsa semua. Oke, adik-adik teman-teman, kakak mau sapa dulu ya. Yang kakak sebut kelasnya, nanti boleh silakan lambaikan tangannya, kemudian ucapkan saya, oke? Nah, kakak mau lihat kelas mana, ya, tingkat mana yang paling semangat dan yang paling kompak. Yang kakak sebut kelasnya, nanti silahkan boleh dibuka mic-nya, kemudian lambaikan tangannya dan ucapkan saya, oke? Kakak mau lihat ya? Oke, siap? Kakak mau sapa adik-adik yang berasal dari kelas 4. Silakan lambaikan tangannya. Ucapkan saya. Saya. Mana suaranya? Ayo, mana suaranya? Saya. Oke, ada Jibril ya, suaranya kelihatan ya, kedengaran ya. Oke, kakak mau sapa juga adik-adik yang saat ini duduk di kelas 5. Boleh silakan lambaikan tangannya. Kemudian ucapkan saya. Yes. Dan kakak mau sapa juga adik-adik, abang-abang ya, yang saat ini duduk di kelas 6. Boleh silakan lambaikan tangannya, adik-adik kelas 6, lambaikan tangannya, katakan saya. Dan kakak mau sapa juga Bapak dan Ibu guru kita. Bapak Ibu guru boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu guru. Ucapkan saya, Bapak Ibu guru, mana semangatnya? Saya. Ini luar biasa semangatnya. Oke, Pak Imam luar biasa. Masya Allah. Oke. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi tentunya Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Kamil Malano. Oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya yang diberikan kepada ISQ, dan hari ini kami diberi kesempatan untuk sharing lebih kurang 1 jam ke depan memaknai tentang Maulid Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik adik-adik teman-teman. Kakak mau tanya dulu ya sama adik-adik. Boleh ditulis di grup chat kita, ya. Kakak mau lihat semangatnya ya. Siapa yang sudah pernah ikut training ISQ? Silahkan ditulis. Tulis di grup chat kita. Silahkan, ayo kakak mau lihat. Training. Iya. Siapa yang sudah pernah ikut training ISQ? Training ISQ sayang. Nggak ingat? Iya, training ISQ. Pernah nggak? Ayo, ada nih yang sudah. Oh, ada nih. Ada temannya, ada Eki pernah, Aziza pernah. Oke. Oh, nggak ingat? Oke, nggak apa-apa. Oke, belum pernah. Ayo.
yang sudah pernah tulis? Saya Kak sudah pernah. Oke. Oh, ada nih yang pernah. Ada yang sudah, namun lupa. Oke, ada yang belum. Belum. Oke. Ada pernah. Dia lupa. Ada belum atau belum? Iya, ada belum Gibran? Oke, kita lihat siapa saja yang sudah, boleh ditulis. Belum. Oh, ada yang bilang lupa. Oke, baiklah. Oke, good adik-adik, fokus lagi ke kakak. Kakak mau tanya dulu sama adik-adik ya. Bentar. Adik-adik tahu nggak? Kakak beberapa tahun yang lalu itu pernah ke sekolah kami. Kakak beberapa tahun yang lalu pernah ke sekolah kami. Lebih kurang tahun 2010 atau 2011. Kakak juga lupa. Lama sekali. Kakak pernah ke sekolah kami waktu itu memberikan seminar untuk kelas 6 yang mau ujian. Yes. Oke, dan kakak sekarang sudah lupa di sekolah kamu yang mana. Mudah-mudahan kakak bisa diberi kesempatan kembali, bisa silaturahmi ini. Oke, baik adik-adik teman-teman semuanya, kakak pastikan dulu. Apakah suara kakak terjelas di telinga kamu? Jelas, bagus. Musiknya nyaman nggak di telinga kamu atau terlalu kencang? Nyaman. Kalau nyaman, beri 2 jempol arahkan ke kamera. Oke, good. Terima kasih. Nih, kakak punya kebiasaan khas untuk ISQ, yaitu menyapa dengan sapaan pagi. Oke, walaupun sudah siang, kita tetap menyapa dengan sapaan pagi. Agar tetap bagaimana? Siapa tahu? Kenapa di ISQ itu menyapanya dengan sapaan pagi? Siapa tahu? Agar tetap apa? Ayo. Kalau sudah siang tetap menyapa dengan sapaan pagi. Bahkan sudah sore tetap menyapa dengan sapaan pagi. Kira-kira siapa tahu kenapa disapa pagi? Ada don. Ayo, siapa tahu? Biar tetap bagaimana? Ayo. Agar tetap semangat. Yes. Kalau kakak katakan pagi, kamu jawab pagi yang semangat ya. Kita coba. Siap. Semuanya. Pagi. Yang kompak. Ulangi. Pagi. Yes, hebat. Ulangi lagi. Pagi. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dan adik-adik semuanya. Yeay. Oke, hitungan ketiga, adik-adik semuanya silakan dimatikan mic-nya. Biar suara kakak terdengar dengan jelas di telinga kamu semuanya. Hitungan ketiga, hanya mic kakak yang aktif. Berarti silakan adik-adik mute mic-nya. Ya, kakak melihat. 1, 2, 3. Yes, good. Terima kasih ya. Oke, adik-adik kakak mau tanya sama adik-adik ya. Kita gunakan grup chat kita ya. Biar adik-adik semuanya terlibat. Kakak pengen kamu semuanya terlibat. Siap ya? Nih, kakak mau tanya sama adik-adik. Kira-kira kita kumpul di sini ada memperingati hari besar apa? Silahkan ditulis. Ayo, Maulid Nabi, good, Maulid Nabi. Oke, ayo cepat ditulis. Maulid Nabi siapa namanya? Boleh ditulis. Maulid Nabi Muhammad. Good. Terima kasih yang cepat menulisnya, yang cepat responnya. Good. Oke. Dan Sumpah Pemuda. Oke, good. Pertanyaan selanjutnya adik-adik. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Ayo tulis. Oke, kalau kamu merasa sayang sama Nabi Muhammad, tulis. Kakak melihat siapa yang cepat menulis. Siapa yang responnya cepat, kakak melihat. Siapa ya kira-kira ya?
Good. Benar. Benar kamu sayang sama Nabi Muhammad. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Benar. Kalau kenal sama Nabi Muhammad tolong sebut. Kapan Nabi Muhammad kita lahir? Tolong ditulis. Siapa yang tahu? Kapan Nabi kita lahir? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, ya Allah, Ibu Zia, mohon maaf, sepertinya sinyalnya ada gangguan tadi. Ya, nggak apa-apa, lanjut Kak. Oke, siap dilanjut ya. Oke, makasih Bu. Oke, kita lanjut. Oke. Ayo ditulis adik-adik teman-teman, silakan. Oke, tahun gajah. Oke, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibundanya? Boleh ditulis? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Oke, kalau kamu kenal, kalau kamu sayang, pasti kamu kenal sama Nabi Muhammad. Oke. Oke. Apakah dia pernah melihat wajah ayahnya? Oh, tidak. Kenapa dia tidak pernah melihat wajah ayahnya? Kenapa? Oke, kenapa dia tidak pernah melihat wajah ayahnya, Rasulullah? Oke. Good. Siapa nama kakeknya? Oke, good. Siapa nama kakek Nabi Muhammad kita? Abdul Muthalib, yes. Siapa yang menyusukan Nabi kita? Siapa yang menyusunya? Ya, ini masa dia keren, kamu kenal ya? Tuh, kayaknya benar. Siti Hawa, aduh ada yang Siti Hawa di sini. Aminah, aduh, yang menyusui Nabi Muhammad siapa ibu susunya? Ada yang menjadi Siti Hawa. Aduh. Oke. Halimah Sa'diyah. Oke, good. Oke. Good. Bukan Siti Hawa ya, Nak. Tapi ibunda Halimah Sa'diyah. Siti Hawa itu adalah siapa? Wanita pertama yang diciptakan oleh Allah. Istrinya ya. Oke. Good. Kapan Nabi kita Rasulullah
itu diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berusia berapa? Oke. Apa bukti nabi kita menjadi 25 tahun? Oke, boleh dicek lagi sayang. Yang menulis 25 tahun. Kapan ya nabi kita diangkat menjadi Rasulullah? Ada yang tadi menulis 25 tahun. Oke, good. Apa buktinya nabi kita menjadi nabi dan rasul? Apa buktinya Muhammad menjadi nabi dan rasul? Ketika kapan? Oke, ayo, ketika kapan? Yes, di Gua Hira. Ketika kapan? Mendapatkan wahyu. Good. Apa wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada beliau? Allah. Oke, good. Good. Oke, good. Oke, adik-adik teman-teman. Nah, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, teman-teman, kamu mesti ingat gak? Siapa yang pertama kali mengakui kerasulan Nabi Muhammad? Siapa yang langsung beriman dengan Nabi Muhammad? Jibril. Yuk. Siti Khadijah. Yes. Jibril. Yuk, coba dicek lagi jawabannya. Kenapa Jibril yang pertama kali mengakui kerasulan Nabi Muhammad? Yes, istrinya Ibunda Siti Khadijah ketika pulang dari Gua Hira, Nabi kita berlari pulang kencang-kencangnya sampai di rumah, dan saat itu beliau minta diselimuti oleh istrinya, dan setelah itu beliau ceritakan kejadian di Gua Hira, dan Siti Khadijah langsung mengucapkan syahadat. Oke, good. Berapa tahun Nabi kita berjuang di kota Mekah? Siapa tahu? Ayo, kira-kira berapa tahun Nabi kita berjuang di kota Mekah? Mas, ada 20 tahun? 13, yes. Ada bilang 20 tahun? 1, 2 tahun? 100. 4 tahun? Aduh. 30 tahun? Aduh, kelamaan. Ayo, berapa tahun? Ayo. Yes, jawabannya adalah 13 tahun. 13 tahun. Oke, adik-adik, berarti Nabi kita pindah ke Madinah, perjuangan di Madinah itu berapa tahun lamanya? Ayo, berapa tahun lamanya? Ayo, berapa tahun? Ayo, siapa tahu? Oke. Berarti perjuangan di Madinah membangun perkembangan Islam itu lebih kurang 10 tahun. Yes. Sekarang ayo coba. Berapa usia berapa Rasulullah Nabi kita wafat? (60) 63, 68. Boleh cek lagi kan? 63, 24, 63, 65. Boleh dicek lagi saya? Yes, 63 kalau nggak salah. Tuh, kalau nggak salah. 60 boleh dicek lagi. Ya. Oke, 67. Boleh dicek lagi ya. Oke, sekarang tebakan selanjutnya. Adik-adik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kamu sayang kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Apa alasannya? Boleh ditulis. Ayo, kenapa dia? Karena dia Nabi kita. Apalagi YouTuber. Karena Nabi ada suruh teladan. Karena dia kita bisa membaca Al-Quran. Ya. Oke, karena dia utusan Allah.
Oke, karena Nabi terakhir, karena dia utusan Allah, karena dia utusan Allah, karena dia utusan Allah, karena dia utusan Allah, utusan Allah. Oke, karena dia utusan Allah. Oke, karena dia utusan Allah, karena dia menjalankan kita ke jalan yang benar, karena mendapat syafaatnya. Oke, utusan Allah, karena dia membawa kita ke jalan yang benar. Oke, karena dia utusan Allah. Yes, apalagi karena dia adalah Nabi terakhir. Oke, karena beliau umat Islam, umat manusia. Karena dia utusan Allah. Oke, karena dia utusan Allah, karena dia utusan Allah. Oke, good. Yes, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir dan kita adalah umatnya. Karena dia adalah kekasih Allah. Oke, karena dia pembantu ke surga. Apa? Karena dia utusan Allah. Oke, masa Nabi kita pembantu ke surga, maksudnya apa? Oke, maksudnya mungkin karena Rasulullah membantu kita masuk ke surganya Allah, itu ya, bukan pembantu di surga. Oke, karena dia utusan Allah. Oke, utusan Allah. Oke, good. Terima kasih teman-teman, adik-adik. Nah, bisa ya Bapak Ibu guru ya, buat ini adik-adik. Kakak cek semangatnya dulu. Pagi. Semangat pagi. Oke, pagi. Oke, good. Adik-adik, teman-teman, sahabat semua. Tadi jawabannya sudah luar biasa. Siapa yang sayang sama Nabi Muhammad, kamu sudah sudah kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana lahirnya kapan, nama ayahnya, nama ibunya, sejarah beliau. Dan ketika kakak tanya, kenapa kamu sayang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wow, jawabannya membuat kakak jadi, Masya Allah ya, jawabannya betul semuanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang memberikan syafaat kepada kita, karena beliau yang mengingatkan kita kepada Allah. Karena Rasulullah menunjukkan jalan yang benar kepada kita, karena Rasulullah menuntun kita kepada jalan yang tepat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah. Satu lagi, oke, hitungan ketiga, adik-adik, teman-teman semuanya, tidak ada yang menulis di grup chat. Semuanya kembali fokus ke kakak. Siap? 1, 2, 3. Perhatikan kakak, lihat ke kakak semuanya, adik-adik, tidak ada lagi yang chat. Cukup semuanya. Oke. Kakak cek semuanya dulu. Pagi. Oke, adik-adik, teman-teman, sahabat semuanya, kenapa kita sayang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Agar menyempurnakan iman kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di satu kesempatan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Maka saat itu Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, tidak sempurna iman seseorang apabila orang itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi teman-teman, adik-adik, sahabat semuanya, dengarkan kakak. Rasulullah pernah sampaikan kepada Umar bin Khattab kala itu, tidak sempurna iman seseorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Oke, adik-adik, teman-teman, sahabat semuanya, kakak mau cek dulu semangatnya ya. Oke, sebentar, cek semangatnya dulu. Pagi.
Semangat pagi. Oke, nih kakak mau tunjukkan kepada adik-adik semuanya. Nih, ada sebuah buku. Perhatikan baik-baik teman-teman, adik-adik. Ini buku yang ditulis oleh Michael Hart. Perhatikan kakak, masih dengar suara kakak? Kalau dengar boleh beri 2 jempol. Adik-adik masih jelas mendengar suara kakak? Beri 2 jempolnya adik-adik. Oke, jelas. Kak Sandi, suara kakak dengan jelas kah? Jelas suara kakak? Adik, jelas. Oke, ya, makasih Kak Sandi. Oke, adik-adik teman-teman. Nih, buku ini ditulis oleh Michael Hart. Apa yang ditulisnya, yang ditelitinya di sini adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi teman-teman, adik-adik, Michael Hart ini meneliti siapa yang pernah menjadi pemimpin suatu daerah, siapa yang pernah memimpin suatu bangsa, suatu negeri. Diteliti sama dia, dicari tahu bagaimana kepemimpinannya, apa kehebatannya, maka diurutkan dari ranking 1 sampai ranking 100. Nah, tahukah kamu teman-teman, adik-adik, setelah diteliti, setelah dicari tahu, setelah di research, akhirnya kamu tahu siapakah pemimpin yang nomor 1 yang sampai hari ini belum ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya? Kamu tahu siapa dia? Ada yang tahu? Boleh ditulis di grup chat. Siapa yang tahu? Siapa namanya pemimpin yang sampai hari ini belum mampu dikalahkan oleh orang lain? Posisinya tetap menjadi posisi nomor 1. Yes, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal teman-teman, Michael Hart ini yang menulis buku ini, yang melakukan penelitian ini teman-teman, dia agamanya Nasrani. Dia agamanya bukan Islam. Namun luar biasa teman-teman, dia menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di posisi yang pertama. Kenapa? Karena akhlak beliau yang luar biasa. Karena kepemimpinannya yang benar-benar hebat. Apalagi dia menjadi panutan. Apapun perannya luar biasa akhlaknya. Jadi seorang teman, dia luar biasa. Jadi seorang sahabat, dia luar biasa panutan. Jadi pemimpin umat, dia memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita semua. Apapun perannya teman-teman. Nih, kakak mau sampaikan lebih dahulu. Apa yang menjadi penilaian Michael Hart ini menempatkan Nabi kita Rasulullah di posisi yang pertama. Dengar kakak, lihat kakak, perhatikan baik-baik. Nih, kamu boleh buktikan. Diteliti oleh Michael Hart ini ternyata setiap detik, ya, setiap detik di dunia ini teman-teman, ternyata nama Nabi kita disebut oleh umatnya. Yes. Setiap detik teman-teman, ternyata nama Nabi Muhammad itu disebut. Apa buktinya? Yes. Ketika mengumandangkan azan, ketika di setiap pertemuan, ketika ada mengucapkan salam, itu nama Nabi Muhammad disebut. Dan yang luar biasanya lagi teman-teman, walaupun Nabi kita sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, namun Rasulullah itu dekat di hati umat. Oke, boleh angkat tangannya, kakak melihat siapa yang merasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh angkat tangan.
Siapa yang sayang dengan Rasulullah boleh angkat tangan. Dan yang hebatnya lagi teman-teman, ketika nama Nabi kita disebut, maka kita langsung bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Betul? Kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut, maka apa yang biasa kita ucapkan? Ada yang tahu? Yes, kita bersalawat, langsung mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu? Yes. Dan yang hebatnya lagi teman-teman, penelitian dari Michael Hart ini, walaupun Nabi kita baginda Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, dia dekat di hati kita. Oke? Bayangkan dengan keluarga kita, bayangkan dengan tetangga kita. Kalau keluarga tetangga kita yang sudah meninggal, biasanya disebut apa? Titelnya apa? Disebut dengan apa teman-teman? Yang orang-orang yang sudah meninggal itu, apa gelarnya? Almarhum atau almarhumah. Benar? Yes. Namun, coba bayangkan. Pernahkah kamu mendengar teman-teman, adik-adik yang kakak sayangi, ketika di sebuah pertemuan, adakah umat Rasulullah berkata kepada orang-orang saat itu, mari kita sampaikan salam dan salawat kita kepada yang kita sayangi, yaitu almarhum Nabi Muhammad. Pernah enggak? Tidak. Enggak kan? Yes. Kenapa? Itu tandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dekat di hati umatnya, hidup di hati kamu, hidup di hati ayah bunda kamu, hidup di hati bapak ibu guru kita. Betul? Dia hidup di hati kita. Walaupun sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, namun Rasulullah itu hidup di hati kita. Oke, cek semangatnya dulu. Pagi. Semangat pagi. Oke, nih kakak mau lihatkan kepada adik-adik semuanya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cara Rasulullah menjadi pemimpin abadi. Rasulullah menapaki tangga kepemimpinan ini satu persatu. Simak baik-baik, lihat ke depan, biar adik-adik bisa fokus kembali. Oke, perhatikan. Nih, Nabi kita orangnya dicintai, tuh. Siapa yang cinta sama Rasulullah boleh angkat tangan. Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi kita dicintai? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Nabi kita dicintai? Ada yang tahu kenapa? Karena Nabi. Karena Nabi kita pandai membina hubungan dengan tetangganya, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan karib kerabatnya, hubungan dengan sesama umatnya. Adik-adik teman-teman, luar biasa hubungannya. Pandai membina hubungan. Akhirnya Nabi kita dicintai. Walaupun kita hari ini tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi ada cinta di hati kita untuk Rasulullah. Oke, kita lihat tangga yang kedua. Dipercaya. Kenapa Nabi kita dipercaya? Ada yang tahu? Kenapa? Ayo. Karena Nabi itu jujur. Yes. Karena Nabi itu menjaga kejujuran, menjaga integritas. Apa yang diucapkannya itu sama dengan apa yang dilakukannya. Itu pun sama dengan apa yang difikirkannya. Tidak pernah berbohong. Bahkan Nabi kita mendapatkan gelar. Apa gelar Nabi Muhammad? Ada yang tahu adik-adik? Apa gelar Rasulullah?
Ada yang tahu apa gelar Rasulullah? Yes. Uswatun hasanah. Bukan uswatun hasanah, namun apa? Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Oke, good. Lanjut. Nih, naik ke tangga yang ketiga. Siapa tahu kenapa Nabi kita diikuti? Ada yang tahu? Karena Nabi kita suka menolong. Yes, beliau adalah pribadi yang sangat suka menolong. Siapapun yang ada di sekitarnya, dia selalu menolong. Yes. Naik ke tangga yang keempat, kader. You know kader. Siapa yang tahu apa itu kader? You know? Kader itu adalah penerus. Yes. Yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Ada yang tahu? Kenapa Nabi itu memiliki kader? Bahkan sampai hari ini ada yang menjadi kader Rasulullah, yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Siapa? Yes, kami semuanya, kita semua. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah memiliki kader? Ada yang tahu? Yes, karena Nabi kita menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin abadi. Ayo, coba kenapa Nabi kita menjadi pemimpin abadi? Karena Nabi kita meninggalkan warisan yang diwariskan kepada kita semua. Siapa yang bisa tebak apa yang diwariskan Nabi Muhammad kepada kita? Apa saja yang menjadi bekal kita? Ada yang tahu? Ayo, apa yang diwariskan Nabi Muhammad kepada kita adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa namanya? Yes, Al-Quran dan Sunnah. Oke, cek semangatnya kembali. Pagi. Semangat pagi. Oke, adik-adik, teman-teman. Oke, kakak mau tanya sama adik-adik semuanya di sini. Oke, perhatikan kakak. Oke, nih. Kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa yang sayang sama Nabi Muhammad? Boleh angkat tangan, katakan saya. Siapa yang ingin ketemu dengan Rasulullah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang ingin melihat wajah Nabi Muhammad? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi? Boleh angkat tangan. Barakallah, tadi teman-teman. Oke. Yang ingin ketemu dengan Rasulullah, yang benar-benar ingin jumpa dengan Rasulullah, kakak akan ajak adik. Mau semuanya? Benar mau? Benar mau ketemu dengan Rasulullah? Benar? Oke, kita akan lakukan sebuah journey. Oke, kita akan lakukan sebuah perjalanan lebih kurang 15 menit. Siap semuanya, adik-adik, teman-teman? Oke, yang ingin ketemu dengan Rasulullah, yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, kita akan gunakan hati kita. Kita akan gunakan pikiran kita, sama-sama nanti kita akan membayangkan, sama-sama kita akan melihat, berupaya bagaimana kita berjumpa dengan Rasulullah. Siap semuanya? Oke. Yang bersedia, yang ingin ketemu dengan Rasulullah dengan hati dan pikiran kita, silakan duduknya yang terbaik.
duduknya yang terbaik adik-adik, teman-teman. Kakak sayangi karena Allah. Kita akan mencoba bersama-sama melakukan perjalanan ini, journey ini. Sudah siap semuanya? Oke, kita baca doa dulu. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga bimbing hati, Allah tuntun lisan kita, dan Allah jaga pikiran kita. Karena kita sebentar lagi akan mencoba berusaha melakukan perjalanan ini. Yuk, sungguh-sungguh adik-adik, duduknya yang tegak semuanya. Kita baca surat Al-Fatihah. Al-Dunia Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Duduk yang tegak adik-adik, teman-teman semuanya. Pastikan suara kakak terdengar dengan jelas. Jelas suara kakak, hidupkan kepalanya. Musiknya nyaman di telinga kamu, tidak terlalu kencang. Ya. Siap, adik-adik teman-teman. Kita akan gunakan teknik pernafasan. Oke, kita akan gunakan teknik pernafasan. Nanti silahkan tarik nafasnya lewat hidung. Tahan sejenak, kemudian lepaskan lewat mulut kamu. Bisa? Kita coba, kita latihan dulu. Siap. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Good. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke. Nah, seperti itu ya. Bisa? Bisa semuanya? Good. Mari adik-adik teman-teman, kakak sayangi karena Allah. Sebelum kita melakukan perjalanan ini lebih kurang 15 menit, kita bersalawat dulu kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita, ucapkan, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Coba ucapkan adik-adik, 1, 2, 3, ucap. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawat Pelanggan adik-adik kembali mute mic. Dengan ketiga di mute lagi mic-nya. 1, 2, 3 mute lagi mic-nya. Silakan sayang, di mute lagi mic. Sudah? Sip. Duduknya tegak semuanya, teman-teman, adik-adik, sahabat yang kakak sayang. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan.
hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang silahkan pejamkan mata. Silahkan pejamkan matanya sungguh-sungguh. Tetap pejamkan mata sampai ada aba-aba membuka mata dari kamu. Silahkan pejamkan matanya sampai ada aba-aba membuka mata dari kamu. Silahkan. Kakak masih lihat ada 1-2 yang membuka matanya. Kakak masih lihat ada beberapa yang masih bicara dengan teman kiri kanannya. Sungguh-sungguh. Sebentar lagi dengan hati dan pikiran kita akan membayangkan kita berjumpa dengan orang yang kita sayangi, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tetap pejamkan mata. Dengar apa yang kamu dengar, lihat apa yang kamu lihat, dan rasakan apa yang kamu rasakan. Bagus. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Bagus. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Pejamkan matanya semua, tidak ada yang membuka mata. Silahkan pejamkan matanya, adik-adik, teman-teman yang kakak sayang, yang sayang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi, dengan hati dan jiwa kita membayangkan kita hidup di zaman 1400 tahun yang lalu. Pada hitungan ketiga, adik-adik, terbanglah dirimu, terbangkan jiwamu dan hatimu, kamu hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Engkau berada di masjid kota Madinah. 1, 2, 3. Adik-adik, teman-teman, kamu sedang berada di kota Madinah. Lihat apa yang kamu lihat, dengar apa yang kamu dengar, dan rasakan apa yang kamu rasakan. Bayangkan kamu sedang berjalan di kota Madinah itu. Lihat bangunan rumahnya. Rasakan pasir itu menyentuh kulit kakimu. Dan hirup udara segar kota Madinah itu. Hembuskan kembali. Kamu terus berjalan, adik-adik, rasakan kebahagiaan itu. Kamu sedang berada di kota Madinah. Yang kamu tuju adalah ada di depanmu saat ini, yaitu Masjid Nabawi. Masjid yang begitu besar, masjid yang kelihatan begitu megah, yang dari kejauhan tampak kubah hijaunya. Dan kamu berjalan mendekati Masjid Nabawi itu, bayangkan betapa bahagianya dirimu, teman-teman, adik-adik. Kamu terus melangkah. Kamu terus menghampiri Masjid Nabawi itu. Dan sebentar lagi kamu akan membayangkan, kamu akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kamu ada di depan pintu Masjid Nabawi itu. Lihat pintunya yang besar itu, teman-teman. Lihat, adik-adik. Dan perlahan
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dorong pintu masjid itu, bayangkan kamu dorong. Kemudian kamu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kamu mulai melangkahkan kaki kamu masuk ke dalam Masjid Nabawi itu. Lihat apa yang kamu lihat. Perhatikan adik-adik bangunan masjid yang megah tersebut. Dan kamu terus memasuki ke tengah-tengah masjid itu. Dan ternyata di tengah-tengah Masjid Nabawi itu sedang banyak saat itu kamu lihat para sahabat berkumpul di tengah-tengah Masjid Nabawi tersebut. Dan ternyata di tengah-tengah mereka kamu lihat ada seorang laki-laki yang mengenakan jubah putih. Wajahnya putih bercahaya, yang sedang berbicara saat itu, yang suaranya sangat merdu di telingamu, yang wajahnya tampak sekali-kali selalu tersenyum, dan kamu yakin itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ingin menghampiri Nabi Muhammad, namun kamu terlalu jauh dari Nabi Muhammad. Kamu hanya berkata dalam hatimu, "Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah." Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad menatap ke arahmu adik-adik. Wajah yang indah itu tersenyum kepadamu. Rasakan kebahagiaan itu adik-adik. Wajah yang sangat sempurna itu, matanya yang begitu sempurna, hidungnya, bibirnya, pipinya, kumisnya, jambangnya, matanya, rambutnya. Dia tersenyum kepadamu adik-adik. Rasakan kebahagiaan itu, wajah indah itu tersenyum kepadamu. Dan tanpa terasa air mata menetes membasahi pipimu. Kemudian Rasulullah kembali berbicara dengan para sahabat. Kau dengar ucapan Rasulullah saat itu. Wahai sahabatku, aku rindu hari ini. Ya, aku rindu hari ini. Aku rindu hari ini sahabat. Sehingga salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Tolong katakan kepada kami ya Rasulullah." Lalu tiba-tiba Nabi kita langsung merundukkan kepalanya adik-adik. Kemudian tampak tubuh Nabi Muhammad bergetar. Bahunya terguncang. Kemudian terdengar isak tangis Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat saat itu pun ikut menangis meneteskan air mata. Dan engkau pun saat itu melihat Rasulullah menangis. Air matamu juga menetes adik-adik. Dan kau bertanya kepada Rasulullah dalam hati, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Tolong katakan kepada kami ya Rasulullah." Sehingga salah seorang sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Tolong katakan kepada kami ya Rasulullah. Siapa orang yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Tolong katakan kepada kami ya Rasulullah." Sehingga adik-adik, saat itu lihat Nabi Muhammad mulai mengangkat kepalanya.
Terlihat air mata mengalir membasahi pipinya. Tubuhnya masih bergetar adik-adik. Bahunya terguncang menahan tangis. Dan Nabi kita berkata saat itu, "Wahai sahabatku, aku rindu kepada saudaraku. Aku rindu kepada mereka. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka hidupnya jauh setelah aku meninggal dunia. Mereka adalah umatku yang hidupnya di akhir zaman. Namun mereka begitu rindu denganku. Mereka ingin bertemu denganku. Dan sungguh hari ini aku ingin bertemu dengan umatku yang hidupnya di akhir zaman. Namun di dalam hatinya ada kerinduan yang sangat mendalam ingin berjumpa denganku. Dan sungguh aku pun rindu kepada mereka, saudaraku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Adik-adik, teman-teman, tahukah kamu siapa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Siapa yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Siapa, teman-teman, adik-adik? Jawab semuanya, siapa? Ya, boleh jadi kita, boleh jadi ayah ibumu, boleh jadi bapak ibu guru kita, boleh jadi teman-teman kita, boleh jadi karib kerabat kita. Sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Jawab adik-adik. Adakah rindu di hatimu untuk Nabi Muhammad? Anggukkan kepalamu kalau itu benar. Adakah cinta di hatimu untuk Nabi Muhammad? Anggukkan kepalamu kalau itu benar. Adakah sayang di hatimu untuk Nabi Muhammad? Adakah rindu di hatimu untuk Nabi Muhammad? Seberapa besar rindu kita kepada Nabi Muhammad? Seberapa besar sayang kita untuk Nabi Muhammad? Seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar, adik? Seberapa banyak rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan pejamkan matamu, tetap rundukkan kepalamu, pejamkan matamu, tanya ke dalam hatimu, benarkah kamu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Benarkah kamu sayang dengan Nabi Muhammad? Seberapa besar rindumu untuk Nabi Muhammad? Seberapa besar cintamu untuk Nabi Muhammad? Istighfar yang telah melupakan Nabi Muhammad. Mohon ampun yang hanya mengingat Nabi Muhammad, namun tidak ada rindu di hati untuk Nabi Muhammad. Mohon ampun kepada Allah apabila kita sering menyebut nama Nabi Muhammad, namun tidak ada rindu di hati untuk Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berdoa, mohon ampun apabila kita telah melupakan Nabi Muhammad. Minta maaf
apabila kita tidak mengingat Nabi Muhammad. Minta ampun apabila kita hanya menyebut namanya, namun tidak ada cinta di hati kita untuk Nabi Muhammad. Tahukah kamu? Dengar baik-baik kata-kata. Ketika kita meninggalkan sholat, kamu membuat Nabi Muhammad bersedih. Ketika kita mengabaikan perintah Allah, kamu membuat Nabi Muhammadmu menangis. Ketika engkau menyakiti hati ayah dan ibumu, kamu membuat Nabi Muhammadmu bersedih. Ketika kamu berkata kasar kepada kedua orang tuamu, kamu membuat hati Nabi Muhammad bersedih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minta maaf, minta ampun sama Allah apabila kita tidak sengaja menyakiti Nabi Muhammad. Minta ampun adik-adik apabila kita tidak sengaja membuat Nabi Muhammad menangis. Minta ampun apabila dengan kata-kata, dengan lisan ini kita pernah menyakiti kedua orang tua kita. Sesungguhnya kita tidak sengaja membuat Rasulullah meneteskan air mata. Minta ampun sama Allah apabila kita, ketika kamu semuanya menyakiti kakak dan adik, kamu bertengkar dengan kakak dan adikmu, kamu bermusuh-musuhan dengan teman-temanmu, kamu membuat Nabi Muhammadmu bersedih. Ketika kamu menghina bapak ibu guru kamu membuat Rasulullah menangis. Ketika kamu malas belajar, kamu membuat Rasulullah bersedih. Ketika kamu mengabaikan tugas-tugas sekolahmu, kamu membuat Rasulullah meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun sama Allah. Rundukkan kepalamu adik-adik, rundukkan kepalamu, mohon ampun kepada Allah. Apabila tidak sengaja kita menyakiti Rasulullah, apabila dengan ucapan kita sesungguhnya ucapan yang tidak sengaja itu membuat Rasulullah menangis, mohon ampun sama Allah. Dengan ketidaksengajaan kita membuat Rasulullah meneteskan air mata. Minta maaf sama Allah, teman-teman, adik-adik. Sesungguhnya ketika kita meninggalkan sholat, kita membuat Rasulullah bersedih. Kita membuat Nabi Muhammadmu menangis. Kita membuat Rasulullah meneteskan air mata. Silakan berdoa semuanya, silakan mohon ampun kepada Allah. Silakan berdoa semuanya, angkat kedua tanganmu, tengadahkan kedua tanganmu, mohon ampun kepada Allah. Sampaikan perasaanmu kepada Rasulullah. Ungkapkan perasaanmu kepada Rasulullah. Katakan kau rindu dengan Nabi Muhammad. Katakan kau sayang dengan Rasulullah. Katakan kau cinta dengan Nabi Muhammad. Silahkan adik-adik ucapkan, sampaikan, ungkapkan perasaanmu hari ini. Di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, katakan kau rindu dengan Rasulullah. Katakan kau sayang dengan Nabi Muhammad. Katakan kau cinta dengan Nabi Muhammad. Silahkan ungkapkan perasaanmu, silahkan. Biarkan air mata itu mengalir. Itu bukti kamu sedang dekat dengan Allah. Itu bukti kamu sedang rindu dengan Rasulullah. Silakan bicara kepada Allah. Silakan katakan kau rindu dengan Rasulullah. Katakan kau sayang dengan Rasulullah. Katakan kau ingin bertemu dengan Rasulullah.
katakan adik-adik, kami ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sampaikan salam sayang kami untuk Rasulullah. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sering menyebut namanya, namun jarang sekali hati ini tersentuh ketika menyebut namanya. Wahai Allah, izinkan kelak kami berada di belakang barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kelak kami menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, izinkan kami mencintai Rasulullah. Kami tahu Engkau Tuhan kami, Engkau yang menciptakan kami. Kami izinkan pula hari ini kami mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah. Tolong sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, ya Rasulullah, inilah kami umatmu yang sayang kepada. Inilah kami umatmu yang cinta kepada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Teman-teman, adik-adik, bapak ibu guru yang disayang oleh Allah, umat Rasulullah. Demikianlah sesi kita hari ini, teman-teman. Mohon maaf lebih dari waktu yang sudah disiapkan. Waktunya lebih 15 menit. Kakak mohon maaf lahir batin. Bapak ibu guru mohon maaf lahir batin apabila waktunya lebih 15 menit dari waktu yang sudah disediakan. Mudah-mudahan sesi ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesi ini menambah semangat kita menjadi umat Rasulullah yang mampu meneladani, yang mampu mencontoh, yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita. Mudah-mudahan sesi ini buat kita yakin, insya Allah kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan berada di belakang barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak adik-adik, bapak ibu guru dan bapak kepala sekolah. Mohon maaf lahir dan batin. Kata tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade. Bersama Bu Lizia.
Oke, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khair Kak Ade dan Kak Sandi yang sudah berkenan hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara virtual melalui aplikasi Zoom yaitu Islam Asesa Pekanbaru. Mudah-mudahan kita makin mencintai Nabi kita dan menjadikan kita sebuah hidup. Baiklah, langsung saja kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khair untuk semua yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Selanjutnya saya mohon undur bagi pembawa acara dan untuk ini saya serahkan kepada host yaitu Nuryanis untuk kelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya kita foto. Kepada Bu Tia.